Wali Kota Cimahi diciduk KPK bersama uang 420 juta. Diduga uang komitmen fee proyek senilai 3 miliar lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna, Jumat 27 November. Padahal, pada Jumat pagi, Ajai Muhammad Priyatna masih menghadiri kegiatan dinas. Pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi, secara simbolis menyerahkan bantuan beras kepada posyandu sekota Cimahi, yakni 404 posyandu di Kelurahan Cibabat. Serta pada pukul 9 pagi menghadiri puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional bertempat di Teknopark Baros Cimahi. Hal itu dibenarkan oleh salah seorang peserta yang hadir di acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional di Teknopark Baros Cimahi. Bahkan, wali kota sempat simbolis menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba. Tadi Pak Wali Kota ada sampai jam antara 10 lebih masih ada. Sempat bagikan hadiah juga, kata salah seorang peserta di kegiatan tersebut. Berdasarkan agenda kerja yang beredar hari ini, selain dua agenda di atas, Wali Kota Cimahi direncanakan menghadiri acara simbolis penyerahan bantuan beras kepada PKK Kota Cimahi. Bertempat di Aula Kecamatan Cimahi Selatan, serta rapat paripurna DPRD Persetujuan Raperda APBD 2021, pukul 2 siang di ruang kantor DPRD Cimahi. Diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri menjelaskan Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna diduga melakukan korupsi proyek rumah sakit. Dugaan Wali Kota melakukan korupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi. Jelas Firly, Jumat 27 November. Mengutip Sindonews. Sumber internal bidang penindakan KPK menyatakan Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna dan beberapa orang lain dibekuk sekitar pukul 10 pagi Jumat 27 November. Penangkapan dilakukan memang sesaat setelah terjadi transaksi dugaan suap. Diduga uang suap Ajai adalah komitmen fee proyek. Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna dijerat KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Penangkapan itu diduga terkait transaksi suap perizinan proyek di Cimahi. Benar ada OTT Wali Kota Cimahi, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melansir detik.com Jumat 27 November. Di sisi lain, sumber juga menyebutkan Ajai Muhammad Priyatna ditangkap pagi tadi sekitar pukul 10.30 pagi. Diduga buah dari uang suap sejumlah proyek alias komitmen fee. Wow. Uang dari perizinan pengembangan rumah sakit Kasih Bunda Cimahi, sebut sumber yang dilansir Detik. Selain itu, KPK menduga ada penerimaan uang lebih dari 400 juta rupiah. Uang itu diduga merupakan bagian dari komitmen fee sekitar 3 miliar rupiah. Untuk sementara 400-an juta dari kesepakatan 3 sekian miliar, ujar sumber itu. Nantinya, pihak-pihak yang ditangkap itu akan menjalani pemeriksaan intensif di KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT. PDIP langsung bereaksi. PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Ajai di Pilkada Cimahi langsung mengeluarkan pernyataan bahwa PDIP sepertinya lepas tangan dan tak akan membantu Ajai. Dikutip koran Seruya dari akun Twitter resmi PDIP @PDI_Perjuangan, dicantumkan pernyataan dari Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono. Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyatakan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum atau pendampingan terhadap Wali Kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna yang terjaring OTT. Begitu cuitan akun @PDI_Perjuangan. Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Ketut Sutiaswan menyatakan pihaknya belum bisa bicara soal kasus yang menjerat Ajai. Kami masih menunggu penjelasan KPK. Jadi, belum bisa berkomentar, singkat Ketut. Berapa banyak sih harta Ajai? Nah,
Aceh diketahui terakhir menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ke KPK pada 21 Februari 2020 untuk pelaporan periode tahun 2019. Berdasarkan laman e.lkhpn.kpk.go.id yang diakses pada Jumat 27 November, Aceh dalam laporannya mengaku memiliki harta 8,1 miliar. Aceh tercatat memiliki 10 bidang tanah, baik yang berdiri bangunan atau tidak, dengan nilai sekitar 7,398 miliar. Tanah dan bangunan Aceh tersebar di kota Bandung, Cimahi, dan Bogor. Sementara untuk harta tergerak, Aceh memiliki Nissan Elgrand, Toyota Fortuner, Nissan X-Trail, Mercy, dan Land Cruiser SUV. Totalnya senilai 3,6 miliar. Harta bergerak lainnya sekitar 200 juta. Ajai tidak tercatat memiliki surat berharga, sementara kas atau setara kas lainnya milik Ajai sebesar 1,8 miliar. Namun Ajai tercatat memiliki utang sebesar 4,8 miliar rupiah. Wow. Nah, ini bukan kali pertama wali kota KPK ditangkap KPK, karena sebelumnya 3 wali kota Cimahi semuanya berakhir dijeruji KPK. Partainya Golkar dan PDIP. Ini dari koran Seru ya semua ya. Penangkapan wali kota Cimahi Aceh Muhammad Priyatna oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kita pada penangkapan terhadap wali kota Cimahi sebelumnya, yakni Ati Suharti, termasuk mantan wali kota Cimahi sebelumnya lagi, yang juga suami dari Ati Suharti, yakni Itok Tohija, pada awal Desember tahun 2016 silam. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengakui penangkapan terhadap wali kota Cimahi Aceh Muhammad Priyatna pada hari ini, Jumat 27 November, terjadi sekitar pukul 10 pagi siang tadi. Bersamaan dengan penangkapan Ajai, beberapa orang lainnya dikabarkan KPK ditangkap di tempat lain di wilayah Bandung, Jawa Barat. KPK mengamankan beberapa pihak di wilayah Bandung, Jawa Barat, kata Ali, melansir Pikiran Rakyat Bandung. Aceh Muhammad Priyatna merupakan sosok yang memenangkan Pilkada Kota Cimahi pada tahun 2017. Setelah lawan terberatnya Ati Suharti sebagai calon incumbent ditangkap KPK bersama suaminya Ito Tohija atas kasus suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi. Ito Tohija sendiri merupakan wali kota Cimahi pertama pasca pemekaran wilayah dari Kabupaten Bandung sejak tahun 2002. Setelah pemimpin 2 periode, pucuk kepemimpinan kota yang hanya memiliki 3 kecamatan itu dilanjutkan oleh istrinya Ati Suharti melalui kontestasi pilkada pada tahun 2012 untuk masa jabatan wali kota 2012-2017. Selama kepemimpinan Ito, tidak terdengar kasus hukum apapun. Namun pada 2016, tepatnya tanggal 1 Desember dalam masa pemulihan wali kota baru, Ati bersama sang suami kepergok KPK menerima uang suap sebesar 500 juta dari pihak ketiga terkait pengerjaan proyek Pasar Atas Baru Cimahi senilai 57 miliar. Pasangan suami istri itu pun masing-masing dijatuhi kurungan penjara 4 tahun untuk Ati dan 7 tahun untuk Ito. Tak cukup di situ, Ito semasa menjalani hukumannya kembali disangkakan kasus korupsi lainnya terkait proyek Pasar Raya Ciberem, Kota Cimahi. Kondisi kesehatan Ito kemudian memburuk selama menjalani proses sidang kasus kedua tersebut. Lalu pada September 2019, Ito meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di mana saat itu Ito masih menjalani masa hukuman. Risalah berita Ito Tohija, Wali Kota Cimahi 2001-2012. Politisi Partai Golkar itu terjerat 2 kasus korupsi. Kasus pertama terkait korupsi pembangunan Pasar Atas Kota Cimahi. Ito divonis 7 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman penjara, Ito kembali didakwa korupsi pembangunan Pasar Raya Ciberem. Ia disebut menyebabkan kerugian negara hingga 37 miliar lebih. Saat sidang masih berlangsung, Ito meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit jantung pada 14 September 2019. Ati Suharti, Wali Kota Cimahi 2012-2017. Ati yang juga istri dari wali kota sebelumnya Ito
sempat divonis 4 tahun penjara atas kasus yang sama dengan suaminya yang terbukti korupsi proyek pembangunan pasar atas Kota Cimahi. Ati dan Ito divonis bersamaan di Pengadilan Tipikor PN Bandung pada 30 Agustus 2017. Ajay M. Priyatna, Wali Kota Cimahi, 2017-2022. Wali Kota Cimahi saat ini Ajay M. Priyatna yang ditangkap KPK Jumat 27 November 2020. Ajay adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi. Riwayat organisasinya, Wakil Ketua Apnatel Jawa Barat tahun 1996. Ya, begitulah pemirsa. Namanya wali kota ya korup lah ya. Hanya saja ada yang ketahuan dan ada yang tidak ketahuan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat dalam menyampaikan berita-berita lagi yang terheboh, teraktual, tajam, terpercaya. Saya Riyadi, pamit, bye-bye.